البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih, yang mana sekarang kita berada pada halaman yang ke-19. Perhatikan baik-baik penyebutan mengenai definisi ibadah yang mencakup, kemudian paling bagus yaitu definisi yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Apa definisinya antum? Nah, barakallahu fikum, coba diulangi yang keras. Na'am barakallahu fikum. Antum? Na'am, antum? Na'am barakallahu fikum, itu dihafal semuanya ya. Antum sudah hafal definisi ibadah? Belum hafal? Nanti dihafal ya. Antum sudah hafal? Sebutkan. Na'am, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Kita sampai situ aja. Nah, itu definisi yang paling bagus dan mencakup. Artinya apa? Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu ibadah. Jadi antum terkadang kalau mencari dalilnya enggak dijumpai, namun dengan definisi ini akan nampak. Seperti masalah salat, zakat. Itu enggak ada nas khusus as-salatu ibadatun, itu enggak ada. Az-zakatu ibadatun, enggak ada. Zakat itu adalah ibadah. Padahal salat dan zakat ibadah atau bukan? Ibadah. Tapi dalilnya mana? Enggak ada nas khusus. Karena terkadang suatu amalan dikatakan ibadah dengan cara nas khusus, terang-terangan, seperti ad-du'a'u huwal ibadah, itu nas terang-terangan itu. Atau terkadang dengan apa? Dengan perkara tersebut diperintahkan atau tidak gitu loh. Sekarang salat diperintahkan enggak? Diperintahkan. Kemudian zakat diperintahkan atau tidak? Diperintahkan. Nah, baru kita pakai ini. Semua perkara yang Allah Ta'ala perintahkan atau Rasulnya, berarti Allah Ta'ala mencintai dan meridainya. Dan setiap perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridai adalah ibadah. Selesai. Paham ya? Karena terkadang orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal itu yang namanya mereka mainnya akal, itu terkadang dikasih dalil enggak mau. Mana katanya salat ibadah? Coba tolong carikan. Dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas lafaz as-salatu ibadatun. Ada enggak lafaz seperti itu? Enggak akan jumpai. Nah, kita katakan sekarang amalan salat itu sendiri diperintahkan. Dan setiap perkara yang Allah Ta'ala perintahkan, maka menunjukkan perkara itu Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai. Langsung dikembalikan lagi ke sini. Setiap perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai adalah apa? Ibadah. Mahum insyaallah ya cara menggunakannya definisi ini ya. Karena terkadang ahlu bid'ah wad dhalal seperti itu. Kemudian yang pertama tadi dengan nas khusus terang-terangan. Memang lafaznya itu ada gitu ya, seperti ad-du'a'u huwal ibadah, langsung gitu loh. Doa itu adalah ibadah. Kalau itu jelas karena nas khusus. Nah, terus kalau enggak nas khusus bagaimana? Dikembalikan ke definisi ini. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai,
baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu definisi ibadah. Nanti dihafal nanti ya. Kalau belum tertulis ditulis. Antum udah hafal belum? Udah hafal? Coba. Definisi siapa ini? Siapa? Definisinya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nanti upayakan yang belum menghafal dihafal nanti Yusuf ya. Nanti dihafal ya. Nah Husain. Nah nanti yang kira-kira belum hafal dihafal, alhamdulillah. Berikutnya, qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaihi, perhatikan baik-baik sambungan daripada penafsiran surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Dulluna wa arsyidna wa wafiqna lit-tariqil mu'tadil alladzi la la'wijaja fihi wa huwal ilmu bil haqqi wal 'amali bih al-musilu ila Allah wa ila jannatihi wa karamatihi. Perhatikan baik-baik. Ihdinas siratal mustaqim maksudnya tunjukkanlah kami, bimbinglah kami, berilah kami taufik untuk menempuh jalan yang mu'tadil, lurus, pertengahan, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah al-ilmu bil haqq, yaitu mengilmui barakallahu fikum terhadap kebenaran, wal amalu bih dan beramal dengannya, al-musilu yang bisa menghantarkan ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ila jannatihi wa karamatihi, dan juga yang bisa menghantarkan kepada surganya dan juga kemuliaannya. Mafhum? Jadi ketika antum minta ihdinas siratal mustaqim, ingat-ingat ya, itu bukan berarti antum berada di jalan yang bengkok, itu enggak, itu loh. Paham ya? Kan setiap hari kita minta. Setiap hari kita minta. Berapa kali antum baca ihdinas siratal mustaqim dalam sehari semalam? Salat 5 waktu itu berapa kali? Antum salat sehari semalam itu berapa rakaat? Zuhur, maghrib, isya, subuh, kemudian apa barakallahu fikum, asar, berapa? 17 apa? Rakaat. Kemudian membaca surat Al-Fatihah berapa kali? Berapa kali antum? Antum dalam sehari semalam salat 5 waktu itu berapa rakaat? 17 rakaat. Nah, setiap kali rakaat ada surat Al-Fatihahnya enggak? Ada enggak? Berarti berapa kali baca surat Al-Fatihahnya? 17 juga. Paham ya? Nah, permintaan di situ ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Apakah antum berada di jalan yang bengkok sebelumnya? Tidak, itu loh. Permintaan itu maksudnya apa? Tunjukkanlah kepada kami dan bimbinglah kami, berilah taufik kepada kami untuk senantiasa berada di jalan yang lurus, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya sampai akhir hayat itu. Paham ya? Itu yang dimaksud. Permintaan untuk diberikan keistiqomahan. Karena kita enggak tahu apa akhir hayat kita. Nah, barakallahu fikum, akhir hayat kita enggak tahu apakah ditutup dengan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Kita enggak tahu kan? Nah, oleh karena itu meminta ini, ihdinas siratal mustaqim. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dinilai tergantung dengan akhir hayatnya. Paham ya? Akhir hayatnya itu yang dinilai nanti. Oleh karena itu semoga kita diberikan taufik senantiasa di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Ya tentunya jalannya Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku kata Allah taala. Ikutilah. Jalan yang lurus ini ikutilah gitu loh. Jangan ikuti jalan-jalan yang bercabang. Karena jalan-jalan yang bercabang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, itu adalah jalan-jalan setan. Yang para setan tadi itu masing-masing setan menyeru pada jalannya. Paham ya? Akhirnya muncullah apa? Hizb-hizb, partai-partai, organisasi-organisasi, kelompok-kelompok yang mereka berada di atas kebatilan. Nah, ikutilah jalan yang lurus. Oleh karena itu datang hadis yang sahih. Hadisnya siapa itu? Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau mengatakan khatta lana Rasulullah khattan. Suatu ketika Rasulullah menggariskan kepada kami satu garis. Nah, garis yang lurus. Kemudian Rasulullah membacakan, "Na barakallahu fikum wa khatta lana khututan ukhra." Dan kemudian Rasulullah menggariskan kepada kami garis yang lain. Tapi garis yang lain ini garis yang bengkok.
Ya, garis yang di selain garis yang pertama tadi. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW menggariskan garis tersebut, membacakan tadi itu, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Ikuti jalan yang lurus dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang bengkok yang bercabang tadi itu. Karena akan memalingkan kalian dari jalan yang lurus. Jalan yang bengkok itu jalan setan. Nah, barakallahu fikum jalan ahlu bid'ah wad dalal. Jalan barakallahu fikum hizbiyun, para partai, organisasi. Hati-hati ya barakallahu fikum. Na'am. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW membacakan ayat tersebut, wa anna hadza sirati mustaqiman, satu jalan. Fattabi'uh, ikutilah jalan yang lurus tersebut. Jalan yang lurus adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat. Qala asy-syarihu asbahullah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini. Nah, termasuk jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang engkau telah berikan nikmat atas mereka. Jangan sampai antum keliru di dalam membaca barakallahu fikum di dalam surat Al-Fatihah. Karena disebutkan oleh para ulama, salat di belakang imam yang bacaannya keliru, selama kekeliruannya itu bukan keliru yang fatal, domirnya keliru, kata gantinya keliru dan merusak makna, enggak masalah. Paham ya? Nah, sah-sah saja. Tapi kalau sudah di belakang imam yang bacanya keliru bacaannya, siratal ladzina an'amtu 'alaihim, itu mau enggak mau ataukah enggak mau, dia harus mencari imam yang lain. Karena dikhawatirkan salatnya enggak sah nanti. Paham ya? Karena barakallahu fikum, karena siratal ladzina an'amtu 'alaihim artinya udah lain itu loh. Berarti ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang aku telah berikan nikmat atas mereka. Jadi yang ngasih nikmat berarti siapa? Aku, gitu loh. Seharusnya siratal ladzina an'amta. Adapun terkadang keliru tajwidnya, paham ya? Ikhfa, idgham, kemudian idhar, kemudian iqlab dan semisalnya, selama enggak merusak makna itu enggak masalah. Itu pendapat yang kuat oleh para ulama. Paham ya? Cuman kita harus memperbaiki juga, belajar tajwid semampunya kalau ada yang ngajar. Paham ya? Karena belajar tajwid itu penting ya. Terkadang fungsinya itu karena kita bisa dikatakan mau orang Jawa atau luar Jawa itu ada makharijul huruf yang terkadang keliru gitu loh. Terkadang keliru ya. Kita dan antum aja mungkin berkali-kali belajar itu masih kalau dites dicek aja mungkin masih ada kelirunya itu. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya makharijul huruf itu penting. Nah, jangan sampai antum melafadzkan misalkan barakallahu fikum sin, antum lafadzkan shin misalkan, atau shad dengan digabung dengan huruf yang lain misalkan, dipisah semuanya. Paham ya? Karena terkadang yang paling susah itu menghilangkan suara yang ada dalam hidung. Paham ya? Jadi hidung ini terkadang ikut ketika kita baca itu. Itu kadang kita untuk menghilangkan suara itu susah sekali. Suara untuk terpisah dari suara yang dalam hidung ini. Namun kita hanya bisa berusaha semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Intinya semampu kita, barakallahu fikum. Yang jelas ini hanya sekedar penyebutan faedah bahwasanya kekeliruan di dalam bacaan salat selama kekeliruannya enggak fatal, enggak merusak makna, itu masih bisa dikatakan layadur. Nah, walaupun tetap kita berusaha untuk membenahinya. Kita lihat berikutnya, tariqal ladzina mananta 'alaihim bil hidayah wat taufiq, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau telah berikan karunia kepada mereka dengan hidayah, dan juga Engkau berikan karunia kepada mereka dan taufik lil imani wal istiqamah 'alaih, yaitu untuk senantiasa beriman dan beristiqamah di atasnya, wa humul anbiya was-siddiqun wasyuhada was-salihun. Ini perhatikan baik-baik ini orang-orangnya, yaitu para nabi dan para orang-orang siddiqun yang jujur imannya, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, was-salihun dan orang-orang saleh. Paham ya? Ini jalannya orang-orang yang Allah Taala berikan nikmat atas mereka. Na'am barakallahu fikum. Siapa saja tadi? Al-anbiya, was-siddiqun, wasyuhada, was-salihun. Mau insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi makna ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, itu maknanya apa maknanya? Meminta apa? Meminta keistiqomahan, taufik agar senantiasa di atas jalan yang lurus sampai akhir hayat, itu yang diminta. Paham maksudnya ya? Jangan sampai terkesan ada orang kufar mengatakan kalian tuh kaum muslim ini ragu imannya. Lah kenapa? Masa setiap hari minta terus jalan yang lurus katanya? Paham ya? Kata mereka seperti itu. Sebagian yang ingin merusak agama Islam itu membuat orang ragu. Kaum muslim ini sebenarnya enggak yakin di atas agamanya. Lah kenapa? Masa setiap hari minta terus jalan yang lurus? Berarti selama ini di atas jalan yang bengkok, kata mereka. Kita katakan enggak demikian. Permintaan di sini bukan meminta
yang semula kita berada di atas jalan yang bengkok kemudian jalan yang lurus itu enggak. Di sini adalah permintaan yang terus kita ulang-ulang adalah keistiqomahan. Taufik, continue di atas jalan yang lurus tersebut hingga akhir hayatnya. Mahum insyaallah. Naam. Berikutnya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Perhatikan ini Abdurrahman. Al-Akh Abdurrahman, perhatikan baik-baik. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa ini? Orang yang murka Allah Ta'ala. Jangan didobelkan, nanti lain lagi. Dimurkai ada, yang tersesat ada. Paham ya? Jangan digabung dulu. Siapa orang yang dimurkai Allah Ta'ala? Al-Yahud. Kenapa dimurkai? Kenapa dimurkai? Karena mereka apa? Alimu walam ya'malu. Punya ilmu tapi enggak mau beramal. Al-ilmu bila amal. Jadi ilmu, amal enggak ada. Kemudian jalannya orang-orang yang apa? Selain jalannya orang-orang yang tersesat. Apa yang disesatkan? Siapa itu? Jalannya orang-orang yang dimurkai, kita berlindung darinya kan? Yaitu orang Yahud. Dan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa itu? Jalannya orang yang sesat itu siapa? Orang yang sesatnya? Siapa? Al-Yahud yang dimurkai. Ghair maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalannya orang yang sesat. Siapa orang sesat ini? An-Nasara. Kenapa mereka sesat? Ahsan, karena mereka beramal tanpa ilmu. Ingat-ingat ya dua ini ya, dua poin ini ingat-ingat ya. Ghair maghdub itu al-Yahud, waladdallin itu An-Nasara. Mahum. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat. Ghair maghdubi alaihim, yaitu selain jalannya orang-orang yang kau murkai atau yang dimurkai atas mereka. Wa humul ladzina 'araful haqqo wa tarakuh kal yahud wa amsalihim. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui al-haq kemudian mereka meninggalkannya. Seperti orang Yahud dan yang semisal mereka. Orang Yahud dan yang semisal mereka. Jadi ma'ruf dari kalangan orang-orang Yahud, mereka pandai dalam apa kemarin? Memutarbalikkan fakta. Dan juga mereka terkenal pembunuh para nabi dan rasul. Ma'ruf orang Yahud. Dan juga mereka termasuk orang-orang yang apa? Yang na barakallahu fikum dzurwatul musyrikin. Ya, panutannya orang musyrikin, menjadikan bahwasanya apa? Allah Taala punya anak katanya. Siapa anak Allah Taala kata orang Yahud? Azar. Nabi orang Yahud. Perempuan. Itu orang musyrikin, anak perempuan. Siapa? Uzair. Jangan lupa Uzair. Orang Yahud mengatakan Uzair anak Allah. Orang-orang Nasara baru mengatakan apa? Orang Nasara mengatakan siapa anak Allah? Siapa? Isa alaihissalam. Jangan lupa Isa alaihissalam. Nah, Allah musta'an. Berikutnya. Wa ghair tariqid dhalin, dan bukan juga jalannya apa? Selain jalannya orang-orang yang sesat. Siapa itu? Wa humul ladzina dhallu 'anil haqqi kan nasara. Yaitu mereka adalah orang-orang yang tersesat dari al-haq seperti orang-orang Nasara. Wa ghairihim, dan yang selain mereka mimman faqadul ilma. Dari kalangan orang-orang yang terluputkan tidak mendapatkan ilmu tadi. Allah musta'an. Jadi ilmu itu penting barakallahu fikum, jangan sampai menyepelekan ilmu. Faedah itu kalau misalkan khawatir lupa, nah barakallahu fikum perlu dicatat. Karena apa? Qayyidil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ana sudah hafal kok. Sudah hafal, Anda bertahun-tahun dah sering dengar ini. Kalau hafal tunjukkan itu loh. Paham ya? Bukan cuma sudah hafal tapi kalau suruh setoran misalkan enggak berbunyi misalkan, kan kurang. Upayakan semaksimal mungkin, antum enggak nyatat enggak masalah, tapi hafalan ada gitu loh. Paham ya? Karena faedah itu penting. Nah, oleh karena itu sebutan sini apa? Nah, barakallahu fikum kan nasara, seperti orang-orang Nasara dan yang selain mereka mimman faqadul ilma, yang mereka terluputkan dan terhilangkan dari mereka ilmu, enggak punya ilmu. Tapi mereka amalnya semangat. Coba bayangkan ahlu ibadah. Ahlu ibadah yang di dalam kisah apa itu? 100 jiwa yang dibunuh itu, awal mulanya berapa yang dibunuh? 99 jiwa. Tanyanya orang ini mau tobat, tapi tanyanya kepada ahlu ibadah. Ibadahnya semangat, ilmu enggak punya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang kalau tidak berilmu itu enggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak bisa pula menyelamatkan diri orang lain. Buktinya dia dibunuh.
Aku sudah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada pintu taubat? Kata dia enggak ada. Enggak ada. Dibunuh sekalian orang tadi. Akhirnya menjadilah 100 jiwa yang dia bunuh. Bertanya kepada ahlul ilm. Nah, yang kedua ahlul ilm ditanya, apakah masih ada pintu taubat? Masih ada. Akhirnya ahlul ilm tadi apa? Bisa menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak dibunuh, selamat karena punya ilmu. Oleh karena itu al-ilmu harus kita miliki, barakallahu fikum, karena ilmu itu adalah apa? Adalah cahaya. Nah, sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala dalam kitab dalam kitab apa? Talbis Iblis. Nah, rahimahullah menyebutkan apa? Kama huwa ma'lumun annal ilma nurun. Sebagaimana sudah diketahui bersama, ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah apa? Adalah cahaya. Wa anna iblis yuhassinu lil insan itfa'an nur. Sedangkan iblis berupaya menghias-hiasi manusia untuk memadamkan cahaya tadi itu. Nah, tujuannya apa? Liyatamakkana minhu fi dzulmah, agar semakin mampu untuk menjerumuskan manusia ke dalam kegelapan. Wala dzulmata ka dzulmatil jahl. Enggak ada kegelapan yang lebih gelap melainkan kegelapan kebodohan. Jadi hati-hati barakallahu fikum, hindari maksiat. Perkara haram ditinggalkan. Walaupun kelihatannya kecil sedikit, kita hindari semaksimal mungkin. Karena apa? Karena pengaruhnya besar terhadap hafalan ya. Hafalan kita terkadang lemah, terkadang naik, terkadang kita mungkin hafalannya. Itu terkadang apa? Sebabnya diantaranya adalah dzunub wal ma'asi. Sebabnya adalah dosa dan juga maksiat yang kita lakukan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dan berupaya semaksimal mungkin menghindari maksiat-maksiat. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika mengadukan hafalannya yang ma'rufnya kepada Al-Imam Waqi', Al-Imam Waqi' rahimahullah taala, beliau mengatakan syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi. Aku mengadukan tentang jeleknya hafalanku kepada Imam Waqi'. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau pun Imam Waqi' mengarahkan aku untuk meninggalkan maksiat. Wa qala a'lam bi anna ilma nurun, dan beliau berkata, ketahuilah ilmu itu adalah cahaya. Wa anna nurallah wa anna barakallahu fikum wa nurullahi la yu'tahu lil 'asi. Sedangkan cahaya Allah taala itu tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Jadi hindari barakallahu fikum semaksimal mungkin. Naam, untuk apa? Untuk menghindari perkara-perkara maksiat, perkara-perkara dosa. Kalau berkata jujur, jangan bohong. Naam, jangan suka nipu saudaranya, mengganggu saudaranya. Canda tidak masalah, tapi canda yang apa? Yang normal, tidak berlebihan. Nah, itu perlu dijaga baik-baik. Nah, walaupun misalkan antum masih bisa dikatakan usianya kami kan masih muda, masih kecil, kita masih pengen main-main. Jangan sampai kita nanti udah besar apa? Nah, masa kecil kurang bahagia misalkan. Enggak seperti itu. Kita bahagiakan dengan apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah, ilmu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau cuma mau main mobil-mobilan bisa, tapi bahagianya ya cuma di dunia saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik. Berikutnya, fahum haimun fid dhalalah la yahtaduna ilal haq. Nah, mereka senantiasa barakallahu fikum senantiasa hanyut di dalam kegelapan dan mereka pun tidak mendapat petunjuk kepada al-haq. Orang Nasara, nah barakallahu fikum, amilu bila ilmin. Al-yahud alimu bila amal. Ini bedanya ya. Al-yahud alimu bila amal. An-Nasara amilu bila ilmin. Bedanya itu. Orang Yahud mereka beramal tanpa ilmu. Orang-orang Nasara berilmu, orang Nasara beramal tanpa ilmu. Orang Yahud berilmu tapi tidak beramal. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu pahami baik-baik. Jangan sampai seperti permisalan dalam pantun atau puisi, idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu, famautuka khairun min hayatika daimu. Lailuka naibun, naharuka laibun, lailuka naimu, famisluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Paham ya? Artinya apa artinya? Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu. Jika kamu enggak mau baca, enggak mau memahami, enggak mau murajaah, enggak mau belajar, fa mautuka khairun min hayatika daimu. Matimu lebih baik daripada hidup. Paham ya? Maksudnya kalau hidupnya seperti itu terus enggak ada manfaatnya gitu loh. Paham ya? Nah, kenapa? Naharuka la'ibun lailuka naimu. Siangnya main-main, malamnya tidur. Paham ya? Famisluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Maka permisalanmu di dunia seperti hidupnya binatang ternak. Wal iyadu billah. Wal iyadu billah ya. Jadi serius sungguh-sungguh barakallahu fikum. Pantun tadi ana lupa rujukannya mana, cuman dulu pernah dinukilkan salah satu mustafidun katanya dengar dari Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah taala dengan semakna itu tadi. Paham ya?
Nah, idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu famautuka khairun min hayatika daimu. Naharuka la'ibun lailuka naimu famisluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Maksudnya apa maksudnya? Tadi itu maksudnya. Jika kamu enggak mau baca, enggak memahami, masih enggak mau belajar gitu loh. Santai-santai, pengennya belajar harus ada kipas angin terus misalkan. Kalau lampunya mati, gelisah, santai saja. Paham ya? Kipas angin ada ataupun enggak ada, disyukuri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena la yunalul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu itu enggak bisa diraih dengan badan yang santai-santai. Duduk di kursi yang empuk, kemudian kanan kiri kipas angin, depannya apa? Satu gelas Nescafe misalkan, itu enggak belajar-belajar nanti. Paham ya? Jadi ya harus ada pahitnya di dalam mencari ilmu itu. Nah, barakallahu fikum. Pantun tadi dihafal insyaallah ya. Nah, idza kunta la taqra'u wa la anta fahimu famautuka khairun min hayatika daimu. Naharuka la'ibun lailuka naimu famisluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Paham ya? Nah, siangnya main-main, malamnya tidur. Paham ya? Maka permisalan hidup di dunia seperti binatang ternak waliyadzubillah. Kita hindari barakallahu fikum, fokus. Kira-kira ada waktu luang langsung digunakan untuk murajaah, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis atau yang sudah dihafal diulang-ulang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang perlu dikerjakan kerjakan. Nyuci baju dan tunda-tunda, karena kalau nyuci baju itu misalkan tunda-tunda, numpuk. Kalau numpuk malas, ujungnya dibakar di sana nanti. Paham ya? Banyak kan baju-baju yang dibakar itu gara-gara awalnya kotor dibiarin aja. Lama-lama sudah malas maka dibuang aja lah, gitu kan. Tapi kalau 1, 2 kotor segera dicuci, semangat, insyaallah باذنillah selesai urusan. Paham ya? Karena yang namanya kunci keberhasilan apa? As-sabru wal yakin. Kunci keberhasilan itu sabar dan yakin. Orang nyuci sabar, yakin. Paham ya? Orang belajar sabar, yakin. Piket pun kerja itu nyuci kamar, nyuci apa baju atau misalkan bersihkan kamar mandi, nyapu halaman, sabar. Yakin bahwasanya akan Allah telah berikan pahala yang melimpah. Gitu caranya gitu. Jadi mengerjakan itu ikhlas, enggak merengut wajahnya. Bakar sampah pun sama aja. Paham ya? Bakar sampah atau yang semisalnya, yakin, ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikerjakan dengan apa? Dengan lapang dada dan juga mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ingat-ingat pantun tadi hafal salah ya? Pantun tadi hafal, yang terlambat tulisannya bisa melihat yang sudah lengkap tulisannya. Nah, barakallahu fikum, karena pantun itu sangat bagus sekali untuk permisalan orang-orang yang malas-malasan. Nah, famisluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Maka permisalanmu di dunia bagaikan hidupnya binatang ternak. Antum lihat binatang ternak itu. Kalau siang ngapain? Main-main. Paham ya? Sana kemari ya, kelompar-kelampir. Paham ya? Nah, malamnya tidur. Paham ya? Secara globalnya gitu kan? Nah, barakallahu fikum, jangan sampai ada pada diri kita. Kita tutup yang terakhir, barakallahu fikum. Wa yustahabbu liman qara'aha an yaqula ba'daha amin fis sholati wa ghairiha. Dan disunnahkan, dianjurkan bagi orang yang membaca apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqul amin. Sebutkan dalam hadis yang sahih. Nah, barakallahu, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Hanya saja imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir, Allahu akbar, takbirlah kalian. Nah, kemudian wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' faqala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Jangan diikutin sami'allahu liman hamdahnya. Apabila imam bangkit dari ruku' mengatakan sami'allahu liman hamidah, ucapkanlah kalian sebagai makmum rabbana walakal hamd. Jangan sami'allahu liman hamidah. Keliru. Sesuai dengan dalil seperti itu. Makmum itu cukup mengucapkan rabbana walakal hamd. Imam atau munfarid salat sendirian itu dua-duanya. Sami'allahu liman hamdah, rabbana walakal hamd. Makmum imam. Imam munfarid, imam atau salat sendirian, ucapkan dua-duanya. Tapi kalau makmum cukup apa tadi? Rabbana walakal hamd. Fa idza qala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam sudah sampai pada bacaan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ucapkan oleh kalian amin. Karena amin ini adalah isim fi'il amr, maknanya apa? Allah mustajib. Ya Allah kabulkanlah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu diperhatikan, dianjurkan untuk mengucapkan amin di dalam salat atau yang lainnya. Bahkan yang lainnya pun boleh. Antum baca Al-Qur'an misalkan, baca ta'awudz ya. Barakallahu fikum, baca Al-Fatihah selesai kemudian
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Walaupun enggak salat pun enggak masalah, boleh. Nah, seperti itu. Wa ma'naha Allahumma stajib lana. Maknanya ya Allah kabulkanlah untuk kami. Karena permintaan mulai dari apa? Ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah, ucapan amin di balik rahasia amin itu ada makna Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah. Apa maksudnya ya? Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Tapi bacaan yang keliru. Amin itu sudah keliru juga. Atau amin. Paham ya? Keliru juga. Karena maknanya lain nanti. Kalau amin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya kan? Nah, amin itu artinya lain sudah. Paham ya? Ini apa? Amin. Pertama panjang, kedua panjang. Amin. Paham ya? Kalau amin apa artinya? Orang yang terpercaya. Kalau amin itu orang yang diberikan yang aman. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Atau malah kalau misalnya fil amr berarti berlihat keamanan kan itu. Atau intinya maknanya lain. Jadi bacanya hanya keliru dengan amin atau amin, amin. Pertama panjang, kedua panjang. Paham maksudnya ya? Mafhum? Na'am. Kita lihat berikutnya, li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaquluha wa ya'muru biha. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau mengucapkannya dan merintahkan dengannya. Na'am barakallahu fikum. Wa qad sabata 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam dan sungguh telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna suratul Fatihah a'zamu suratin fil Qur'an. Masyaallah. Dan sungguh telah datang dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasannya surat Al-Fatihah itu adalah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Karena surat yang bisa meruqyah juga. Antum misalkan anak belum hafal Al-Qur'an Ustaz, anak enggak bisa meruqyah. Hafal Al-Fatihah atau tidak hafal? Itu surat Al-Fatihah dikenal dengan surat ruqyah juga. Jadi misalkan antum enggak punya hafalan yang lain, misalkan hanya hafalan Al-Fatihah saja misalkan atau Al-Mu'awwidzat. Al-Mu'awwidzat itu apa? Surat Al-Mu'awwidzat surat apa? Al-Mu'awwidatain, Al-Mu'awwidatain. Surat apa? Al-Falaq sama An-Nas. Itu cukup itu. Itu surat ruqyah juga. Paham ya? Nah, jadi antum misalnya mau ruqyah, wah ana enggak hafal surat Al-Baqarah. Bacakan surat Al-Fatihah ruqyah juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk meruqyah. Wa annahu la sholata liman lam yaqra' biha. Ini yang rajih. Bahwasanya tidak ada salat, tidak dianggap salat seseorang bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Karena disebutkan para ulama, na barakallahu fikum, qiraatul Fatihah ruknun min arkanis shalah. Membaca surat Al-Fatihah merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun salat. Hadisnya sahih muttafaqun alaih. Dari hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Jadi upayakan kalau salat itu jangan diam mulutnya, gerakkan. Paham ya? Gerakkan, ingat-ingat. Semua kembali ke masing-masing, enggak usah tengok kanan kiri, kanan kiri. Paham ya? Kembali ke masing-masing. Salat fokus. Allahu Akbar. Sempat baca doa istiftah silakan karena hukumnya bukan rukun. Paham ya? Kalaupun enggak baca enggak batal salatnya, tapi surat Al-Fatihah jangan lupa. Paham ya? Langsung. Jangan diam nih. Hati-hati ya. Jangan dibiasakan kayak gitu. Fokus, salat itu fokus. Salat itu menghadap siapa sih? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum harus pikirannya tenang. Semampunya tapi baca Al-Fatihah. Rukun daripada rukun salat. Jangan diam aja. Kenapa tidak antum enggak baca? Mana lagi banyak hutang, Ustaz. Banyak hutang itu jangan dibawa kepada salat. Paham ya? Salat. Setelah salat selesai, pikir lagi enggak masalah. Urusannya masing-masing. Paham ya? Yang jelas, nah barakallahu fikum kalau salat itu baca, gerakkan mulutnya. Gerakan ya, biasakan. Nah, terutama salat subuh. Paham ya? Ana enggak ngecek satu persatu tapi antum ingat, sadar saja. Salat subuh itu biasanya ada yang ngantuk, bahkan ada yang merem. Salat merem ngapain? Khusyuk katanya. Khusyuk apanya? Yang khusyuk apanya kira-kira kalau gitu, Husain? Allah musta'an. Kalau khusyuk itu bukan merem gini. Anak kalau enggak merem enggak khusyuk, Ustaz. Lah meremnya tidur gimana? Kalau meremnya itu kan tidur enggak tidur dilarang dalam salat itu. Paham ya? Jadi upayakan jangan merem, melihat arah sujud atau fokus dengarkan bacaan imamnya atau misalkan dia merenungi tadabbur ayat yang dibaca enggak masalah, tapi kalau merem jangan. Paham ya? Nah, merem ini ambil. Hati ya.
bukan antum, semuanya sama aja. Maksudnya hati-hati. Paham ya? Hati-hati jangan sampai barakallahu fikum sudah lama belajar kemudian terulang-ulang, jangan. Ini sekedar nasihat bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat apa tadi? Dikenal surat ruqyah. Sudah kita selesaikan. Berikutnya nanti akan penyebutan mengenai keutamaan atau faedah yang bisa dipetik dari surat Al-Fatihah. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.